Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Afrianti. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Saya adalah salah satu peserta BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA SMK Fase E pada tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resume modul 2, yaitu penguatan kompetensi elemen informatika berpikir secara komputasional, algoritma pemrograman, serta analisis data. Adapun resume pada modul ini memuat antara lain yang pertama adalah pemikiran reflektif terhadap pengalaman belajar mandiri, yang kedua analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika, yang ketiga keterhubungan topik yang dipelajari. Baiklah, saya akan masuk pada yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 2 yang mencakup 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Setelah membaca modul kedua ini, saya memiliki pemahaman baru tentang informatika seperti adanya berpikir komputasional, algoritma, analisis data, dan sistem komputer yang merupakan suatu kompetensi penting yang harus dimiliki pada masa saat ini. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan. Saya merasakan sangat beruntung bisa mengikuti BIMTEK ini, dikarenakan saya dapat memperoleh ilmu baru yang bagi saya seperti yang ada di dalam modul kedua ini, dan saya merasakan bahwa pengetahuan saya masih sangat jauh tertinggal tentang komputer, sehingga merasakan saya menambah rasa keingintahuan saya dalam pembelajaran informatika. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran. Setelah membaca modul ini, menurut pemahaman saya sudah menerapkan secara tidak langsung apa yang dinamakan dengan pembelajaran komputasional di proses pembelajaran. Seperti seperti saya memberikan permasalahan yang berbeda-beda kepada suatu kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga setiap kelompok tersebut bisa memecahkan masalah tanpa harus tergantung dengan kelompok yang lain. Yang terakhir, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar pembelajaran. Bagi saya yang masih sangat baru tentang ilmu komputer ini, modul kedua ini sangat padat materinya dan terlalu sedikit contoh penerapannya untuk bisa kita praktekkan langsung di proses kegiatan belajar mengajar, sehingga menambah rasa bingung saya untuk dapat memahami modul ini lebih dalamnya. Selanjutnya adalah analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika yang mencakup 1. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh. Setelah membaca modul ini, saya mempunyai pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana cara agar materi algoritma dan analisis data dapat kita berikan kepada siswa dalam proses kegiatan belajar sehingga para peserta didik dapat menjadi lebih bersemangat dan tidak terlalu kebingungan. Yang kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Saya mengenal lebih adanya bahasa pemrograman dan juga tentang ilmu algoritma. Yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Kalau berbicara tentang masalah tantangan di sekitar saya saat ini adalah masih masalah tentang ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya pengetahuan SDM yang ada. Dan juga masih sedikitnya contoh atau referensi agar
pembelajaran informatika dapat lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Yang terakhir, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Dari tantangan tersebut yang ada, solusi yang bisa dipersiapkan antara lainnya adalah penyusunan perangkat belajar yang lebih menarik, serta materi dan media pembelajaran yang mendukung, dan juga peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai untuk proses KBM. Selanjutnya adalah keterhubungan topik dengan yang dipelajari. Pertama, pengalaman di masa lalu. Karena saya baru di pelajaran informatika ini, maka saya merasa masih sangat minim pengetahuan serta keterampilan saya, apalagi dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Saya sangat berharap dengan adanya hasil dari BIMTEK ini, saya menambah ilmu lagi dan pengalaman yang baru, sehingga saya bisa membuat proses pembelajaran yang lebih menarik lagi. Yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Saya akan melakukan pembelajaran kolaboratif dengan adanya cara plug dan unplug yang baru saja saya ketahui dari modul kedua ini. Terakhir adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Setelah mengikuti BIMTEK ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan serumpun belajar melalui MGMP salah satunya untuk dapat menyusun perangkat pembelajaran yang baik. Demikianlah resume modul 2 dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.